Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Hidayat ME pada pertemuan kedua ini dalam video media pembelajaran. Pernahkah adik-adik semua mendengar sebuah berita tentang maraknya beras oplosan yang beredar di pasaran? Seperti gambar berita video ini, maraknya beras oplosan beredar di pasaran. Ini daftar merek yang perlu diwaspadai, mohon diperhatikan baik-baik. Selanjutnya, pernahkah adik-adik juga mendengar sebuah berita tentang produk kadaluarsa yang beredar di toko atau di swalayan? Seperti gambar berita video ini. Diduga jual produk kadaluarsa 16 swalayan Indomaret dilaporkan ke Polres Mojokerto. Nah, semua praktek yang telah dilakukan tadi pada contoh tersebut, apakah itu dibolehkan dalam ekonomi Islam? Nah, jawaban adik-adik tentu tidak, ya. Karena itu semua menyalahi etika bisnis. Pada contoh ilustrasi tadi, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang etika bisnis Islam. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis Islam? Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Selanjutnya, hubungan etika dan bisnis. Mungkin adik-adik bertanya, apakah ada hubungan antara etika dan bisnis? Dapat dilihat di sini bahwasanya bisnis itu yakni suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Sedangkan etika adalah suatu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi sebuah standar dan penilaian moral. Ada yang berpendapat mitos bisnis amoral bahwa bisnis dan etika itu tidak ada hubungan sama sekali. Padahal pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang keliru. Karena dalam ekonomi Islam, etika dan bisnis harus berjalan bersamaan dan tidak boleh dipisahkan karena ini menyangkut masalah moralitas bisnis yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Apa saja nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut? Yang pertama, menjauhi barang atau produk haram. Artinya, tidak menjual atau memproduksi barang yang dilarang agama atau hukum seperti narkoba, minuman keras, atau makanan yang tidak halal bagi umat muslim. Yang kedua, yaitu menghindari monopoli bisnis. Pelaku bisnis atau pengusaha tidak menguasai pasar sendirian sehingga menghilangkan persaingan yang sehat dan merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya. Yang ketiga, yakni menjauhi riba, yaitu tidak mengambil keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam uang atau barang yang melibatkan bunga atau tambahan yang tidak adil. Dan selanjutnya, yakni menjauhi penipuan. Pelaku bisnis atau pengusaha tidak melakukan kebohongan, manipulasi informasi, atau praktik curang dalam transaksi bisnisnya. Dan yang selanjutnya yaitu menjauhi hal yang samar atau gharar, yakni
tidak melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko yang berlebihan yang bisa merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu menghindari penindasan, yang artinya bahwa pelaku usaha tidak mengeksploitasi pihak lain, baik karyawan, pemasak, atau konsumen demi keuntungan pribadinya. Itulah tadi pembahasan materi tentang etika bisnis Islam. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan materi, yaitu yang pertama, etika bisnis itu suatu hal yang sangat penting diterapkan, dan bahwa pemahaman tentang bisnis amoral adalah suatu kekeliruan. Yang kedua, bisnis syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang mana mengedepankan keadilan, transparansi bagi hasil, dan larangan riba, spekulasi, serta praktek yang merugikan lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem konvensional. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang adanya spekulasi berlebihan, larangan riba, dan mendorong sektor real, serta keadilan distribusi kekayaan diyakini menjadi solusi alternatif mencegah dan mengatasi krisis ekonomi dunia. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.